Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini banyak sekali manusia yang teriak-teriak mengatasnamakan agama. Seolah-olah mereka lah yang paling benar, seolah-olah mereka lah yang paling beriman. Dengan mudahnya menghujat, menyalahkan, bahkan dengan mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Padahal kita tahu apapun yang terjadi di dunia ini tanpa seizinnya Allah, semua itu tidak akan terjadi. Seperti saat ini kemenangan Capres 02. Bagaimanapun Capres 02 ingin berbuat curang, kalau Allah belum menghendaki, pasti mereka tidak akan bisa menjadi pemenang dalam Pilpres saat ini. Kemenangan Capres 02 saat ini itu adalah andil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggerakkan hati mayoritas rakyat untuk Indonesia untuk memilih beliau menjadi pemimpin bangsa ini. Apalagi mirisnya saat ini banyak orang yang katanya bergelar ulama, tapi kerjaannya hanya menghujat, mencaci maki, dan mengucapkan ujar-ujaran kebencian. Seharusnya mereka bisa menjadi penyejuk dan sebagai pencerah di tengah-tengah umat saat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lihat sebuah cuplikan video. Mari kita lihat videonya. Teman-teman, dari bentuk pakaian orang-orang yang berdemo semalam di depan gedung DPR RI, saya bisa tahu siapa mereka. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari bekas ormas HTI dan FPI yang sudah dibubarkan. Menurut saya, mereka tidak ada menyuarakan suara rakyat Indonesia. Mereka hanya menyuarakan golongan mereka, karena mereka sakit hati ormasnya dibubarkan, karena mereka nggak terima, pahamnya nggak diterima di Indonesia ini. Ditambah orang-orang yang mendukung Ganjar Pranowo, yang tidak terima dengan kemenangan Bapak Prabowo Subianto. Semakin mereka banyak mengeluarkan kata-kata yang selalu dibungkus dengan dalil-dalil agama, semakin kita bisa paham dan mengerti bahwa mereka tidak ada memperjuangkan hak rakyat Indonesia. Perlu saya sampaikan, teman, apa yang pernah saya dengar dari guru ngaji saya. Dia berkata seperti ini: dalamnya jubahmu, tingginya sorbanmu, panjangnya jenggotmu tidak menentukan keimananmu lebih baik dari mereka yang berpakaian biasa-biasa saja. Banyaknya gelar akademisi disematkan di namamu, tingginya pendidikanmu tidak menentukan kau lebih mengerti keadaan kami rakyat yang biasa ini. Pandainya kau berbicara, pandainya kau mengolah kata, tidak menjamin kau lebih benar, kau lebih paham daripada kami yang tidak punya pendidikan apa-apa. Ingat teman-teman, negeri ini besar bukan karena paham ateis. Negeri ini bisa merdeka bukan karena mereka yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Negeri ini besar karena memang pejuang-pejuang kita memikirkan nasib anak cucunya ke depannya. Mereka keturunan Arab Yaman itu tidak punya andil apa-apa dalam memperjuangkan bangsa ini. Mereka yang mengaku-ngaku lebih paham tentang hukum dan bernegara, belum tentu ada berbuat apa-apa untuk rakyat negeri ini. Mari belajar lebih bijak, teman-teman. Menurut saya, Islam, paham mereka bukan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang mereka bawa bukan Islam yang seperti difirmankan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran jelas mengatakan menghargai perbedaan dengan surat lakum dinukum waliyadin. Paham mereka hanya akan membuat perpecahan kita sesama umat bangsa. Mereka tidak bisa menghargai perbedaan.
Mereka hanya mementingkan diri mereka dan kelompok mereka. Kita tidak butuh pemimpin orang-orang imigran. Negeri ini masih banyak putra-putra terbaiknya yang sanggup memimpin bangsa kita. Mari teman-teman, tetaplah waspada. Mari kita jaga kebersamaan kita dan keberagaman kita. Karena Indonesia ini besar dari perbedaan. Karena Indonesia ini besar dari keberagaman. Keberagaman dan perbedaan kita disatukan dalam Pancasila. Ya, itu yang wajib kita junjung tinggi. Kalau kita memang betul-betul merasa putra bangsa, kita betul-betul merasa memiliki bangsa ini, harusnya kita sudah bisa mengerti apa yang mereka kejar, apa yang mereka inginkan. Yang jelas mereka ingin Indonesia ini terpecah belah. Karena itu memang tujuan utama mereka. Itulah banyak sekali manusia-manusia munafik saat ini yang berdemo dengan teriak-teriak Allahu Akbar, mengatasnamakan agama, menjual nama agama, dan mengataskan katanya suara rakyat. Padahal semua itu adalah hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka saja. Dan terdorong dengan rasa sakit hati dan amarah yang ada di hati mereka dengan capres yang mereka dukung kalah, sehingga kelompok-kelompok mereka tidak bisa berkembang, dan kelompok mereka selama ini adalah menjadi kelompok yang dilarang untuk berkembang di negara Indonesia ini. Mungkin dengan kemenangan, seandainya kemenangan capres mereka akan bisa lagi untuk menjadi kelompok yang eksis, berkembang di negara Indonesia ini. Marilah kita lihat satu buah cuplikan video lagi. Mari kita lihat videonya. Saya amit-amit ya Bang Bayi, mudah-mudahan tidak terjadi. Karena apa? Karena saya tahu persis gerbong dari Anies Baswedan itu penuh dengan kelompok-kelompok yang sangat membahayakan Indonesia. Mungkin Anda pernah dengar ucapan dari Alfian Tanjung, pendukung dari Anies Baswedan. Dia mengatakan, saya akan mendukung Anies Baswedan, dan kalau Anies menang, saya minta HTI dihidupkan kembali. Wow, HTI itu adalah organisasi terlarang di Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia itu berbahaya. Dia mengedepankan mengganti ideologi negara dengan ideologi khilafah. Belum lagi kelompok dari geng Petamburan misalkan, kelompok yang sangat intoleran. Belum lagi kelompok-kelompok yang lain. Contohnya Abah Aos yang dari Tasikmalaya yang barusan dipecat dari pesantren Suryalaya. Itu benar-benar membahayakan kita. Jadi kalau saya katakan terus terang bahwa jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Itulah videonya. Semoga saja negara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari paham-paham radikal yang ingin memecah belah bangsa ini dan yang menginginkan terjadi keributan di bangsa ini. Padahal mereka adalah hanya untuk mementingkan pribadi dan kelompok mereka saja. Semoga kita tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah terhasut dengan orang-orang yang seperti itu. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.